Mari kita persiapkan hati kita, pikiran kita, dan diri kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Dengan segenap hati kita akan pujikan pujian, Ya Yesusku berjanji. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, puji Tuhan jika kita bertemu lagi di Rehat Renungan Sehat. Salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Dan jangan lupa selalu bersyukur. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, setiap hari kita wajib mengucap syukur kepada Tuhan. Mengucap syukur tidak bisa ditawar lagi. Dalam keadaan apapun, kita wajib untuk bersyukur kepada Tuhan. Seperti firman Tuhan pada saat ini, kita akan membaca dalam Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia, dan mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur
di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita merenungkan sejenak firman Tuhan ini, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur karena Engkau begitu mengasihi dalam hidup kami. Kami bersyukur kami boleh kembali datang kepadamu untuk merenungkan sebagian dari firman-Mu. Buka hati kami semuanya Tuhan, supaya pada malam hari ini kami boleh berserah kepadamu dan kami boleh layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami akan merenungkan firman-Mu. Tuhan membuka hati kami, pikiran kami. Biarlah firman-Mu yang akan kami pelajari boleh menjadi berkat. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, di dalam firman Tuhan Lukas 17 ayat 11 sampai 19 dijelaskan bahwa Yesus dalam perjalanannya ke Yerusalem, ketika ia memasuki desa, datanglah ke-10 orang kusta menemui Yesus. Mereka berdiri dan berteriak agak jauh dan berkata, "Guru, kasihanilah kami." Nah, jika kita melihat dari ayat ini, kita bisa memikirkan bahwa orang kusta ini sangat sekali memerlukan Yesus. Yesus sangat diperlukan. Orang-orang ini rindu untuk mendapatkan kesembuhan daripada Tuhan Yesus. Mereka berteriak, "Guru, kasihanilah kami." Mungkin sudah cukup lama mereka mengalami sakit kusta. Selain mereka mengalami sakit, tentu saja mereka juga mengalami pengasingan. Karena biasanya orang-orang kusta, mereka orang-orang yang diasingkan, tidak boleh berkumpul dengan orang-orang yang sehat. Ketika mereka menemui Yesus, mereka rindu sekali. Mereka ingin hidupnya disembuhkan. Mereka ingin mendapatkan kesembuhan daripada Yesus. Kemudian apa yang terjadi? Di dalam ayat 14, Yesus memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perhatikanlah dirimu kepada imam-imam," dan mereka di tengah jalan menjadi tahir. Sangat luar biasa sekali. Sangat luar biasa sekali. Orang yang memiliki kerinduan ingin disembuhkan Yesus. Tentu saja kerinduannya dengan iman yang besar, dengan rasa percaya penuh kepada Yesus. Akhirnya Yesus menyembuhkan mereka. Mereka disembuhkan. Sangat luar biasa sekali karya Yesus atas ke-10 orang yang sakit kusta.
Dan ketika Yesus memberikan kesembuhan itu, apa yang terjadi? Ternyata yang kembali dan bersyukur itu hanya satu orang. Satu orang saja yang kembali dan bersyukur kepada Yesus. Di mana yang 9 orang tadi? Mereka tidak kelihatan. Mungkin mereka langsung pergi ke imam-imam, atau mungkin mereka langsung pergi kemana. Mereka merasakan saking sukacitanya, mungkin mereka ingin bertemu dengan keluarga atau sahabat-sahabatnya. Tetapi satu orang yang sangat luar biasa, mereka datang dan kembali kepada Yesus dengan berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, apapun yang kita harapkan dari Tuhan, jika Tuhan memberkati kita, jika Tuhan memberikan apa yang kita rindukan, kemudian apa yang akan kita berikan kepada Tuhan? Tuhan sudah punya segala-galanya. Memang Tuhan tidak meminta yang berlebihan. Tetapi jika kita sudah diberkati, kita sudah ditolong, sudah selayaknya kita lakukan seperti satu orang yang disembuhkan Yesus dengan mengucap syukur. Jadi kita harus senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Itu satu hal yang tidak boleh kita lupakan dalam kehidupan kita. Bahkan dalam kehidupan kita, dalam hal apapun, sementara kita merindukan sesuatu yang belum Tuhan jawab, selayaknya kita juga tetap harus mengucap syukur. Kita merindukan sesuatu yang Tuhan mungkin tidak akan berikan, itu pun kita juga harus mengucap syukur. Karena di balik itu Tuhan punya rencana yang baik dari kehidupan kita. Apalagi jika kita diberi, diberkati, selayaknya kita mengucap syukur. Seperti satu orang yang mengucap syukur, sehingga hidupnya semakin diberkati. Mari kita bersama-sama untuk senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan dalam keadaan apapun. Kita akan bersyukur. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih jika kami boleh mempelajari dari renungan singkat ini, di mana kami diajarkan untuk senantiasa mengucap syukur. Jadikan kami orang-orang yang senantiasa mengucap syukur kepadamu, karena kami tahu Engkau begitu baik dan mengasihi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kasih setiamu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Salam sejahtera, salam sehat bagi kita semuanya. Amin.